mau takut ya. Betul. Kan? Oke. Ada freedom untuk berpikir, ada freedom untuk berbicara, ada freedom untuk berbuat. Iya. Yang paling dasar kan kebebasan freedom untuk berpikir, baru berbicara, baru berbuat. Nah, balik lagi ke sana tadi, saya bilang nggak apa-apa, polisi itu baik. Kenapa? Polisi itu ya ketika bertindak juga pasti ada dasar hukumnya, gitu kan ya. Mereka nggak akan mungkin bertindak tanpa ada dasar hukum. Tapi kamu tuh bahaya, Lik. Mami tuh udah sakit jantung dan segala macem. Saya bilang gini, Felix tuh cuma orang tua masih bukan muslim. Enggak, maksudnya dua-duanya masih ada. Alhamdulillah. Mohon maaf. Dan saya bilang sama Mami kan, saya tuh cuma mengikuti Yesus Kristus. Iya. Dan mungkin bisa lebih terima jawaban itu ya. Ya, terus Mami saya bilang, maksudmu gimana? Yesus itu ada masalah sama rezim. Dan kalau kita lihat seluruh nabi-nabi itu masalahnya sama adalah orang yang punya kekuasaan pada saat itu, status quo. Yeah. Nah, makanya Rasulullah bermasalah dengan kafir Quraisy. Lebih tepatnya kafir Quraisy yang bermasalah dengan Rasulullah. Musa dimasalahin sama Firaun. Yeah. Yesus dimasalahin sama Romawi pada saat itu sampai diapalin kan dalam doa Bapa kami yang hidup di zaman pemerintahan Pontius Pilatus dan segala macamnya. Nah, hampir semua nabi-nabi itu bermasalah sama status quo. Cuma ada 2 nabi setahu saya nggak bermasalah sama status quo. Sulaiman sama Daud. Karena dia raja. Karena dia penguasanya. Nah, jadi kalau kekuasaan kalian bukan raja, saudara sekalian, jangan berpikir bahwa hidupmu tidak ada masalah. Betul. Kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya kekuasaan itu ada di tangan orang soleh, dia akan memberikan kebaikan bagi orang banyak. Tapi kalau kekuasaan itu ada pada orang salah, maka dia akan menimbulkan kemudorotan pada orang banyak. Padahal saleh dan salah itu cuma 1 huruf aja. Cuma 1 huruf. Tapi dampaknya luar biasa. Makanya ulama itu, walaupun kita kayak gini, setiap hari kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Ya. Karena kalau pemimpin kita benar, itu semua bakal dapat. Iya. Tapi kalau pemimpin kita kesilap nih, ya sudah, semuanya juga bakal kena. Nah, maka saya bilang sama ibu saya, ya saya cuma mengikuti Yesus Kristus aja. Tersilap. Jadi silap mata, silap tersalah. Silap mata itu terselubung. Iya, betul. Tertutup. Iya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah tadi, saya bilang ya saya cuma mengikuti Yesus Kristus. Ibu saya bilang ya beda. Kenapa beda? Dia kan Tuhan, kamu bukan. Ya sudahlah, karena dia percaya kayak begitu. Tapi akhirnya saya bilang sama ibu saya gini. Ini soal kepercayaan ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan masing-masing. Saya bilang sama ibu saya gini. Saya tidak perlu menceritakan banyak hal di dalam Islam, tapi saya cuma mau ceritain sama dia aja tentang pengalaman pribadi yang mungkin dia bisa relate. Yeah. Saya bilang, saya bisa hidup, saya bisa aja diem, dan saya bisa aja santai, dan saya bisa aja nggak menimbulkan masalah apapun bagi orang-orang yang nggak suka sama saya. Yeah. Tapi, in the end of the day, ketika anak-anak saya gede, yang saya paling takut, saya bilang sama mami saya nggak mau ketika anak saya gede. Lalu anak saya bilang, Abi kan hidup di zaman itu. Abi tahu di situ ada yang salah. Abi baca ayatnya, Abi tahu hadisnya. Kenapa Abi diem? Oke. Nah, itu saya nggak akan bisa untuk ngadepin anak saya kalau anak saya ngomong kayak gitu. Oke. Dalam dalam kisah para ulama lebih ngeri lagi. Ketika Ahmad bin Hambal itu harus dicemeti, harus dicambuk 3 kali sehari atau lebih, sampai kemudian badannya hancur semua, sampai tangannya nggak bisa diangkat sebelah kanan. Lalu kemudian sampai dalam kondisi penyiksaan itu, sampai sipir penjara merasa sangat kesian dengan Ahmad bin Hambal. Gara-gara dia tidak mau diajak kompromi tentang kata-kata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Oke, itu kan sama dengan zaman-zaman sebelum Islam juga begitu. Zaman Islam itu. Zaman sebelum Islam. Socrates suruh minum racun. Iya, Galileo Galilei, Kopernikus. Penindasan atas nama agama ya. Padahal benar mereka ya. Iya, betul. Gitu. Nah, ketika itu Ahmad bin Hambal di penjara, sipirnya bilang sudah tanda tangan aja bahwa kamu setuju, walaupun hatimu mengingkari, Allah tahu kok, paham. Dan di dalam Islam kan bukannya boleh. Sementara ulama-ulama lain juga sudah ada yang dalam tanda kutip dia tetap meyakini Al-Quran bukan makhluk, tapi cuma tanda tangan aja, minimal diam, mereka nggak bersuara, nggak vokal. Menarik sekali kata-kata Ahmad bin Hambal. Dia bilang sama sipir penjara, lihat keluar penjara, apa yang kamu lihat? Sipir tuh bilang ada penduduk Baghdad berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka, membawa catatan di tangan mereka untuk mencatat apa yang akan dikatakan oleh Ahmad bin Hambal dalam kondisi ini. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan sesuatu yang saya ingat banget. Ahmad bin Hambal mengatakan, maka pantas nggak Ahmad bin Hambal selamat sementara yang lain sesat? Jadi saya agak prihatin ya, Pak Ustadz ya. Kita ini the largest Muslim country in the world, ya kan? Mungkin 80% lebih, 85 betul. Ya. Tapi kesannya susah banget tuh yang namanya dai-dai, ulama-ulama seperti Ustadz ini.
lebih gampang menjadi orang yang umum-umum saja gitu. Betul, itulah karena memang dari awal kita sudah disistemkan untuk sekuler, seolah-olah agama itu adalah biang masalah. Makanya ada istilah ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tapi nggak pernah ekstrem tengah. Padahal yang paling banyak ekstrem itu orang tengah. Dalam sejarah. Kalau teori tidak mungkin ekstrem itu tengah, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau berbuat jahat mungkin. Jadi kalau kita bicara tentang ekstrem-ekstrem itu, ya mereka katakan bahwa seolah-olah orang-orang tengah ini seolah dikhianati terus-menerus. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, justru yang paling banyak sabar itu adalah orang-orang Muslim. Sejarah mencatat bahwa Buya Hamka itu pernah dipenjara tanpa ada satupun kesalahan yang bisa dibuktikan. Tapi in the end of the day, sekali lagi, ketika kemudian Bung Karno wafat, siapa yang diminta untuk mensolati? Hamka, ya? Buya Hamka. Itu adalah kenyataan sejarah. Buya Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Betul. Dan beliau dengan sangat berbesar hati untuk mensolatkan Bung Karno. Kenapa? Karena seorang Muslim itu pada ujungnya adalah dia tetap menganggap bahwa hidup dia itu cuma untuk penyembahan terhadap Allah. Sehingga pada saat Muhammad Natsir dan Buya Hamka itu digelari masing-masing, Buya Hamka dengan pengkhianat negara, Muhammad Natsir dengan pembangkang negara, Buya Hamka menjual negara pada Malaysia. Padahal nyata-nyata Indonesia mencatat bahwa Muhammad Natsir itu yang berjasa dalam kasusnya Mosi Integral yang menolak RIS gitu kan ya. Negara Kesatuan. Betul, dan juga berjasa dalam kasus perundingan Romroyen. Nah, lalu kemudian kita berbicara tentang Hamka, ya entah berapa banyak kemudian sudah kita terhutang terhadap Buya Hamka. Tapi mereka kan baru-baru ini aja dijadikan sebagai pahlawan negara. Maksudnya baru-baru ini saja direken sebagai orang yang penting. Dulunya mereka direken sebagai pembangkang dan pengkhianat. Reken itu bahasa apa ya? Bahasa Belanda itu sebenarnya reken. Direken itu bahasa Jawa kayaknya deh. Palembang itu bilang direken juga ya? Direken. Nah, kita bukan direken, direkin. Iya, benar. Tapi itu bahasa Belanda kalau nggak salah direken ya. Reken ya, sama kayak verboden. Verboden. Persis gang. Kalau di Palembang itu orang lebih tahu sport hall daripada gedung olahraga. Betul.